Mas Pulung, ya, Mas Iman. kelihatannya kita harus nyebrang lagi ke Madura ini ya. Iya. Meskipun di akhir-akhir tahun ini banyak situasi dan banyak kejadian, tapi Madura muncul lagi. Benar, dan ini Kira-kira memang ini kasusnya memang agak rumit, Mas. Iya, Mas. Karena terjadi penembakan di Oh, nembak lagi? Iya. Waduh, ini susah. Ini kan kemudian kan kita bingung, kok bisa sampai kejadian ada penembakan. Di Madura tuh biasanya senjata tajam, tuh celurit, tapi kita tembak-tembakan. Baru ini. Oh baru, oke. Untuk pendalaman, pemirsa kita akan buka catatan program Hukum di Tengah sesudah catatan redaksi berikut ini. Muarah 49 tahun, tokoh masyarakat asal Kecamatan Banyuates, Sampang, Madura, ditembak orang tak dikenal. Muarah diketahui merupakan salah satu relawan Prabowo Gibran. Saat ini kondisi Muarah masih menjalani perawatan intensif di RSU Dr. Sutomo Surabaya dan sudah keluar dari ruang ICU dengan kondisi stabil. Karena sebelumnya Muarah sempat dilarikan ke RSUD Syamrabu Bangkalan, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Legend Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, utusan TKN Prabowo Gibran, mengaku mengutuk keras penembakan ini. Pihaknya sudah melakukan upaya hukum dengan melaporkan kasus penembakan kepada pihak kepolisian dengan harapan kasus ini bisa terungkap dan dapat menangkap pelakunya. Adapun penembakan yang menimpa Muarah masih dalam penyelidikan Polres Sampang dibantu oleh Polda Jatim. Melalui tim Jatanras di Treskrimum Polda Jatim telah bekerja untuk membantu Polres Sampang dalam melakukan pengungkapan kasus penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut. Polisi menegaskan bahwa dalam kasus penembakan ini belum ditemukan adanya unsur politik. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dalam kasus ini. Saat ini Polda Jatim sedang bekerja ya, membantu penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sampang. Ya, tim Jatanras sudah kita turunkan, kemudian juga tim laboratorium forensik sudah kita turunkan untuk membantu pengungkapan kasus ini. Sampai saat ini informasi yang kami terima dari penyidik bahwa tidak ada muatan politik ya. Belum ditemukan adanya muatan politik terkait kasus ini. Sampai saat ini sudah 11 orang. Seperti diketahui, Muarah ditembak dengan menggunakan senpi revolver kaliber 22 saat sedang diskusi dan ngopi bersama teman-temannya di depan toko. Tak berselang lama, dua orang bertubuh kekar berboncengan naik sepeda motor memakai penutup wajah dan helm, berhenti dan langsung melepaskan tembakan. Tembakan pelaku mengenai perut korban. Maraknya peredaran senpi di Madura membuktikan kriminalitas di sana masih tergolong tinggi. Aksi langsung tembak di depan umum juga menunjukkan perilaku gaya gangster. Muarah sendiri sempat di pemilu 2019 juga terlibat aksi kericuan dan penembakan. Hukum di tengah kita, Mas Pulung, serem ya, ya. Redaksi bilangnya tembak-tembak, menembak ini kayak gangster. Makanya dia mengindikasikan ada kriminalitas yang sangat tinggi di sana. Makanya, tapi yang unik ini kok perkembangan. Jadi Madura tidak hanya celurit, tapi juga ada senjata api. Nah, untuk pendalaman kita punya kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Solehudin SHMH, ahli hukum pidana Ubara Surabaya. Pak Solehudin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dan ini juga hadir bersama kita Mas Iman, Haji Abdul Malik SHMH, praktisi hukum dan koordinator advokasi dan hukum TKD Jawa Timur. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini dari tadi nyimak catatan redaksi, senyum saja ini apa. Tapi sebentar, saya ke Pak Solehudin sebagai pakar hukum. Kalau kita melihat kabar dan juga perkembangan ini ada penggunaan senjata api. Dan dari catatan redaksi, senpinya itu revolver kaliber 22. Menurut Pak Solehudin, apa tanggapan dari kasus ini, Bang? Ya, jadi kasus ini kan kasus penembakan ya dengan alat senjata api. Nah, senjata api di Indonesia itu kan tidak sembarang orang harus atau bisa memiliki. Dia ada syarat-syarat yang sangat ketat untuk memiliki suatu senjata api. Jangankan orang biasa yang berstatus sebagai aparat penegak hukum saja, juga militer itu ada syarat ketat sekali untuk bisa memegang atau memiliki senjata api. Nah, pertanyaannya, kenapa ada kasus
orang biasa ya, yang sementara ini kita duga orang biasa saja dulu, orang biasa menggunakan senjata api. Nah, yang harus dilihat pertama kali senjata api jenis apa, karena banyak sekali itu. Ya, itu bisa diketahui dari misalnya di selongsongnya ya, yang tertinggal ketika dia melakukan penembakan. Nah, senjata api jenis apa? Ini semua ada terdaftar ya, ada registernya, ada register. Apakah itu senjata organik dari militer ataukah senjata organik dari kepolisian? Karena hanya institusi dua ini yang bisa memiliki senjata api. Dan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan senjata api adalah instansi ini. Gitu. Itu yang pertama kali harus benar-benar bisa menyampaikan kepada masyarakat, karena di sini sudah terjadi perbuatan yang bersifat publik ya. Maka harus diumumkan senjata api jenis apa itu. Nah, kalau ini terjadi di daerah Madura, menurut saya bisa dilihat karakter orang Madura itu, kalau dia katakanlah ada masalah, ada persoalan dengan orang lain, dia akan menyelesaikan bukan dengan senjata api, tapi dengan senjata khas ya, celurit, gitu. Celurit atau parang yang panjang gitu, macam-macamnya. Nah, ini karakter dari orang Madura. Di sini korbannya kan orang Madura. Yeah. Itu juga harus benar-benar nanti disampaikan kepada umum. Sepak terjang dari korban ini apa? Status sosialnya apa? Pekerjaannya apa? Ya. Ini kan bisa nanti ditelusuri di situ. Sehingga sebenarnya sebelum tuntas itu bisa kita menduga, menemukan motif di sini. Dalam ilmu hukum pidana, maksud dan motif itu harus dibedakan. Kalau maksud itu hendak menjelaskan untuk apa pelaku berbuat. Itu maksud. Misalnya menembak, itu maksudnya adalah menghilangkan nyawa. Kita lihat dulu jenis apa, arah tembakannya. Kalau dia tembakannya membabi buta, ini berkaitan dengan status atau siapa penembak itu. Kalau penembakannya misalnya diarahkan pada sesuatu yang vital, badan yang vital, itu berarti dia kan maksudnya adalah menghilangkan nyawa. Setidak-tidaknya percobaan untuk menghilangkan nyawa. Nah, itu maksud. Tapi jadi kalau dari hendak kajian, menjelaskan untuk apa pelaku berbuat. Tetapi kalau motif itu hendak menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Pak Solahuddin, kalau dari tempat jadi ke depan dan belakang. Siap, Pak. Tadi mengenai sasaran tembak gitu ya. Jadi bagian tubuh mana yang ditembak? Kalau dari kajian laporan sementara, ini bagian perut. Apakah itu adalah bagian yang termasuk vital sehingga bisa disimpulkan bahwa ini tujuannya menghilangkan nyawa, atau seperti apa mungkin? Kalau dari posisi kalau itu senjata api, saya kira itu juga menghilangkan nyawa maksudnya di situ. Cuma kalau kemudian tidak hilang nyawanya, itu namanya percobaan kan dalam ilmu hukum pidana. Jadi makanya semua itu harus benar-benar dilakukan penyidikan yang pasti. Dia menembaknya itu dari arah apa? Misalnya dia lewat begitu saja pakai sepeda motor langsung menembak. Kalau ke arah perut depan itu berarti dengan maksud menghilangkan nyawa. Kalau tidak sampai hilang berarti melakukan percobaan menghilangkan nyawa. Atau orang awam bilang ya percobaan pembunuhan ya. Atau pembunuhan gitu. Soal pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa itu dalam ilmu hukum pidana. Itu ada lagi nanti. Syarat-syarat yang harus dipenuhi, unsur-unsur dari pembunuhan biasa yang disebut Dutslah ya. Kemudian ada pembunuhan berencana, moord bahasa Belandanya. Nah, itu beda-beda. Nah, itu nanti ini harus benar-benar disidik ya dengan cermat dan menggunakan scientific investigation. Jadi penyidikan ilmiah yang menggunakan balistik, betul. Nah, jadi lebih panjang lagi forensik ya.
macam-macam. Sudut penembakan dan segala macam. Iya, gitu ya, kriminalistik. Jadi kalau balistik itu ya itu tadi sudut tembakan. Itu dari mana diarahkan kemana? Baik. Apa dia dalam keadaan berdiri, duduk? Nah, itu semua nanti diuji balistik. Ya. Beredar kabar di sosial media juga berbagai macam ruang-ruang percakapan. Ini ada hubungannya dengan mungkin berlatar belakang dan politik. Apakah betul begitu, Mas Pulung? Nanti kita coba dalami. Karena memang akan ada yang lewat dulu ini, Mas. Betul, ada yang lewat. Kita lewatkan dulu, masih bersama Hukum di Tengah kita. Mas Iman, ini kan tadi sebelum jeda iklan, Mas Iman sempat mengatakan bahwa wah ini kelihatannya ada hubungan karena korbannya adalah relawan. Betul, relawan dari capres-cawapres tertentu gitu ya. Ya. Nah, dan kalau bisa kita detailkan lagi adalah beliau ini adalah relawan capres-cawapres nomor 2 gitu. Sekarang ini saya juga penasaran mungkin tanggapan apa Abdul Malik sebagai praktisi hukum, beliau juga adalah koordinator advokasi dan hukum TKD Jawa Timur. Seperti apa mengikuti kasus ini, Bapak? Ya, kalau saya lihat ini bukan masalah politik, jujur aja kan. Ini pasti masalah kriminal murni kan gitu kan. Tadi apa dikatakan oleh Prof. Salahuddin bahwa ini yang memiliki senjata ini kalau tidak dari kaliber ya. Kaliber 22 kan itu istilahnya, itu senjata bela diri yang saya tahu kan itu kan. Di Madura ini kan sekarang kan ada, kalau ini daerah Banyuates ya, di daerah pesisir itu kan banyak senjata-senjata yang rakitan, kan dulu pernah kejadian itu. Rakitan, tinggal beli pelurunya aja di mana kan gitu kan. Pindad juga ada kan gitu. Jadi tidak ada hubungan, masalah ini masalah politik, jauh ya, jauh. Kita sebagai praktisi hukum juga, saya juga ya politisi juga kan gitu kan. Kita sama-sama orang Madura, memang tahu karakter orang Madura. Orang Madura itu nggak mungkin lah main model seperti James Bond jenggu-jengguan kan gitu kan. Madura itu karakternya itu celurit ya istilahnya, sama calok atau pisau kan gitu istilahnya. Itu yang membuat orang itu puas karena keluar darah. Kalau emang ini kan hanya istilahnya mungkin ilmu kejut aja kan itu kan. Jadi semua masyarakat, ya jangankan di Madura, di Indonesia pun harus jaga-jagalah, nah gitu kan, untuk keselamatan kan gitu. Kita tidak bisa siapa lawan, siapa kawan kan gitu istilahnya. Sekarang ini kan dikait-kaitkan dengan Pilpres, ya tahun begini, ya itu sah-sah saja. Tapi saya lihat dari kacamata hukum saya, ini masalah murni pure, ini masalah kriminal, gitu kan. Dan saya sangat setuju sekali ya, ini kan polisi kan istilahnya kan masih menyelidiki. Biarlah polisi itu berjalan on the track kan gitu kan. Polisi menyelidiki dan mudah-mudahan politik itu nanti polisi itu bisa melihat motif daripada si pembunuh ini apa. Kok di Madura si pelaku ini apa? Kok di Madura kok sasarannya kok berapa kali kok kena perut semua gitu loh. Kan gitu kan. Ini menarik, apa tadi bilang ilmu kejut. Siapa yang dikejutkan dan maksud kejutnya untuk apa gitu? Ya ini kan mungkin ada sebab akibat ya istilahnya. Ada sebab akibat dari yang ditembak, ada sebab yang menembak, ada sebab. Nggak mungkin Madura itu karakternya saya tahu. Kan itu kan. Mungkin ini kan masalah lama kan gitu. Kalau masalah baru nggak mungkin. Jadi karena karakter orang Madura itu kalau ada masalah ya jujur aja. Saya sebagai masyarakat Madura kan gitu kan, itu dia pasti ke tokoh masyarakat kan gitu istilahnya. Tokoh masyarakat kalau masalah perempuan itu tidak perlu pakai ke tokoh masyarakat, langsung eksekusi kan gitu kan. Di Madura itu istilahnya. Kalau ini kan aneh sekali gitu loh. Masyarakat Madura ya memang masyarakatnya sekarang canggih-canggih semua kan. Orang-orang tuh canggih-canggih semua bisa punya sempi kan gitu istilahnya. Kalau dua-dua kalibernya ini tergantung. Dia pakai call apa FN revolver yang seperti polisi atau semi otomatis. Kalau pakai FM otomatis setelah nembak kelongsongan keluar. Itu gampang. Kalau pakai FN nembak masih ada di dalam revolver maksudnya ya, masih ada di dalam senjatanya. Itulah yang membuat sulit. Tapi kalau dia alhamdulillah ini kan orangnya sudah sehat ya, sudah sembuh kan itu kan.
Yang kita harapkan ini kan kita selalu berdoa ini mudah-mudahan Jawa Timur ini aman kondusif, khususnya Madura karena saya juga dapil Madura ya, dapil Madura RI juga kan gitu. Jadi Madura tidak seperti apa yang orang katakan. Madura ini kondusif. Bah, kalau saya fokus pada korban gitu ya, saya ingin tahu mungkin banyak kabar juga kita baca dari berbagai macam kanal-kanal berita. Sosok Muarah ini sebagai relawan itu seperti apa sih sosok beliau kok sampai disasar dan ditembak gitu? Kenapa ya? Iya, saya tidak tahu ya siapa itu Muarah, gitu kan ya. Saya juga dari salah satu partai ya gitu kan. Saya tidak kenal Muarah, mukanya tidak kenal, orangnya tidak kenal. Kok dikait-kaitkan dengan relawan kan gitu kan. Ya mungkin dia relawan salah satu paslon kan gitu kan. Tapi ini bukan masalah politik kan gitu kan. Ini kalau saya lihat dari kacamata hukum saya, ini ada ya istilahnya dendam pribadi lah. Kan gitu kan. Murni ada cerita di belakangnya. Iya, insya Allah lah. Polda sudah on the track ya. Sampang dibantu sama Polda Jatim sudah turun ke lapangan. Apa yang dikatakan oleh Pak Solahuddin tadi, Polda sudah mencari kan itu kan. Polda tidak maulah gegabah. Kan ini kan momen-momen ini kan 14 Februari ini kan politik. Momen politik dikait-kaitkan dengan politik. Ya, saya punya prinsip dan punya keyakinan insya Allah nanti akan menguat ya paling Maret April lah baru nanti ini pelakunya motifnya ini begini apa disitulah nanti polisi yang punya hak untuk menerangkan ke publik kan gitu istilahnya. Termasuk rentang waktu sekian lama untuk mengumumkan itu, Pak? Loh bukan mengumumkan, polisi kan dalam proses penyidikan itu tidak diwajibkan untuk memberitakan mewawancarai kan gitu kan masalah hukum yang terjadi yang sudah dilakukan itu bahaya buat polisi kan gitu kan. Polisi diam aja cari kan gitu kan. Jadi sekarang memang berproses ya Pak? Ambil proses nanti kepegang ini kan seperti gini, orang yang korban ini kan belum tentu nanti kalau sudah ada ketangkap baru tahu motif-motifnya. Nah itu loh tadi katakan Pak Solahuddin, kamu kenapa kok nembak kan gitu kan, kamu kenapa kok nembak kok kena perut kok tidak kepala. Kalau orang Madura itu biasanya kok nembak, ya nembak kaki kena kepala. Nah, dia istilahnya itu dordina mate bisa, kan ya. Jadi tembak di situ, meninggalnya di situ kan gitu kan istilahnya. Jadi kalau dikait-kaitkan masalah politik ya janganlah kan gitu kan. Jadi jauh ini. Apalagi kita sudah tahu tadi ya korban ya Muarah sudah alhamdulillah sudah membaik kan gitu kan. Kita bersyukur jadi Allah sudah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan, mudah-mudahan dia bisa introspeksi diri. Kenapa? Karena mencari musuh itu gampang, tapi mencari kawan itu sulit. Ya mudah-mudahan dia introspeksi diri. Yang menembak kadang-kadang orang Madura gentleman lah, kan gitu. Ada apa? Tokoh masyarakat, kan gitu kan. Apalagi tadi suasana yang kita sesuai dengan praktisi hukum saya, politik hukumnya. Oh begini, oh ini ada sebab, ada akibat. Oh pasti ada yang tahu. Dan orang Madura sangat jarang sekali. Kalau ditanya polisi mau ngaku mau apa, ya enggak mungkin lah. Nah, gitu istilahnya. Ya tinggal nanti penyidik door to door di tokoh masyarakat ini. Tahu lah polisi sudah punya apa schedule itu dan momen-momen ini saya kira jangan dikaitkan masalah politik. Biar Jawa Timur itu kondusif, Madura itu aman, tentram kan gitu kan. Madura tuh dingin. Saya kemarin dari Madura. Dari Madura keliling saya karena Bangkalan ya, saya asli Bangkalan. Di Bangkalan saya nyisir di Sampang, itu kan Banyuates itu kan perbatasan ya, laut Banyuates itu. Ya banyaklah gini. Jadi istilahnya ya mungkin itu tinggalan dari ya mana kan bisa itu sampit apa kita kan masih banyak. Seperti dulu rekan kami itu kan ada itu Makturusa ini yang sekarang betul. Di PBB itu kan anggota dewan kan juga sama perut kan. Pak Malik singkat, ini kan sempat jadi perhatian dari TKN juga dan TKD juga sempat ketemu dengan mengikuti perkembangannya. Mungkin ada kesimpulan dari pihak TKD terhadap situasi ini? Iya tidak ada karena kita koordinator TKD hukum ya advokasi kita tidak menemukan motif politiknya. Pak. Motif politiknya tidak menemukan kita karena kita koordinator hukum ya dan advokasi. Dan kita temukan tuh nanti kalau ada kecurangan ya,
ada kecurangan-kecurangan, tim kita turun, TKD itu. Koordinator turun, saya turun. Ini tidak ada hubungan ini. Kalau orang Arab bilang ini nafsi-nafsi. Urusannya pribadi-pribadi masing-masing, dendam lah istilahnya. Baik, tapi saya penasaran, podo-podo ngelanang, aku ya sering nembak-nembak gitu. Waduh. Kita ini nih golek pistol kudu nang Madura katanya. Waduh, ini yang harus kita ungkap setelah ini kok bisa segampang itu, Pak. Baik, kita masih bersama di Hukum di Tengah Kita. Nanti kita akan ungkap atau kita akan bongkar, kita akan diskusikan lebih dalam lagi. Sesudah ini. Untuk pemirsa yang baru bergabung di kanal JTV, Hukum di Tengah Kita memberikan perhatian pada situasi kriminalitas di Madura gitu ya khususnya, dan kita perlu mewaspadai apalagi beberapa waktu lalu terjadi insiden yang melibatkan penggunaan senjata api. Nah, Mas Iman, tapi kan ini meskipun tidak ada motif politik, tetapi kan penembakan itu bukan hal yang biasa. Betul. Termasuk luar biasa dong Mas Iman. Kecuali kalau nembaknya pakai bedil manuk. Nah, ini pakai senjata api, kalibernya 22. Bahkan tadi Pak Solahuddin juga matur, untuk memiliki senjata api, orang sipil pun itu harus melalui proses, untuk tentara pun, militer pun, polisi pun, untuk punya pegang senjata api itu prosesnya panjang. Nah ini orang sipil, gimana Pak Solahuddin? Iya betul, jadi di kepolisian, di militer, untuk memegang senjata api itu ada aturan dan sangat ketat. Ada, kalau militer misalnya, dia hanya selama di dinas. Ya. Ketika dia pulang ke rumah harus diletakkan, disimpan di kantor. Ada yang begitu senjata-senjata itu. Kepolisian juga demikian. Tidak semua polisi itu memegang senjata api. Dia tiap 6 bulan sekali diuji ininya, psikologinya. Ya. Kalau dia nggak lolos, nggak boleh megang senjata api. Dan saya banyak juga mahasiswa dan teman-teman yang reserse misalnya. Kadang-kadang reserse itu sendiri ketika dia bepergian, saya tanya, kamu nggak bawa senjata apinya? Enggak Pak, tambah ruwet. Urusannya tambah ruwet. Jadi padahal katanya senjata api bagi anggota itu kan istri pertama katanya. Betul. Kok nggak dijawab? Jadi kadang-kadang banyak mereka itu ketika pergi, terutama mereka yang dari ini ya, dari luar pulau. Karena luar pulau kalau mau senjata api di pesawat itu ada aturan tertentu. Malah lebih ruwet. Itu lebih ruwet. Makanya dia nggak ambil inilah yang ruwet-ruwet gitu. Makanya dia nggak bawa. Meskipun dia tugasnya sebagai reserse. Ya. Jadi sangat sulit sekali. Apalagi orang sipil. Nah. Tambah sulit itu. Dan itu bisa mudah dilacak gitu ya. Mudah dilacak. Oh, orang sipil di wilayah ini siapa saja yang punya senjata api. Itu mudah dilacak. Pak Solahuddin, tapi kan itu ketika yang berizin, Pak. Tapi ketika ini ilegal, apakah juga akan mudah dilacak? Polisi juga punya ilmunya. Oh kalau ini ilegal misalnya, itu pasti akan ketahuan juga. Punya senjata api ilegal itu pasti akan ketahuan juga. Gitu. Apakah polisi juga sudah mengantongi sentra-sentra yang memang dikenal atau punya reputasi wilayah penghasil perajin senjata rakitan? Polisi sudah punya data-data, ya kan? Kalau dia reserse misalnya, kalau curanmor ya itu mesti arahnya ke sini. Itu sudah punya data-data polisi. Apalagi senjata api yang memang urusannya syarat-syaratnya untuk itu memang sangat ketat. Jadi mereka sudah punya data-data. Orang sipil pun demikian, tidak mudah dia. Karena itu mudah sekali diketahui. Oh ini korban, apalagi korbannya tidak meninggal ya. Nanti kan bisa ditanya itu. Masalahnya apa? Maka saya tadi apa yang dikatakan Mas Malik, ini bukan motif politik, bisa saja. Karena ini mungkin motif dendam, motif ekonomi atau apa. Yang kebetulan ini pas lagi tahun-tahun politik. Misalnya. Dan itu akan terjawab setelah nanti diungkap ya Pak ya? Iya betul, seperti itu. Karena ini tahun-tahun politik sehingga apalagi itu ada ini relawan dari partai tertentu. Akhirnya dikait-kaitkan. Nah, yang lebih tahu memang tadi yang saya katakan, korban juga disidik benar-benar. Bagaimana sepak terjangnya, status sosialnya, pekerjaannya, hubungannya dengan
dengan masyarakat lain. Nah, itu kan bisa di situ nanti dikorek. Ya. Kalau bicara soal korban, kita punya catatan pada tahun 2019 korban itu punya catatan sempat terlibat bentrok soal pemilu juga. Ada juga yang soal pilkades. Ya, bahkan saja. katanya juga sempat melepaskan Betul, tembakan. Apa yang disampaikan Mas Malik tadi, bisa saja ini ada dendam. Ya, Jadi dendam lama. ada motif di belakangnya ini. Iya, ada dendam lama. Makanya motif itu hendak menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Jadi mengapa dia? Berarti dia orientasinya ke belakang. Sejarah hidupnya korban, sejarah hidupnya pelaku, nah itu dikorek di sini. Nah, karena dia motif itu bicara ke belakang. Beda dengan maksud tadi. Tujuannya untuk menghilangkan nyawa, ke depan dia. Tujuan terdekatnya nembak itu apa? Ya dilihat-lihat. Kalau tadi dikatakan, oh biasanya orang Madura itu kalau dendam itu ya pasti dia akan nembak yang langsung mematikan. Kalau dia pakai celurit misalnya, dia pasti yang fatal, yang anggota tubuh yang vital di mana? Cepat. Nah, cepat mati ya, itu tujuannya. Dan biasanya setelah melakukan aksi itu kadang-kadang pelaku juga langsung menyerahkan diri gitu ya, Pak. Ya, itu karakter juga. Itu karakter. Jadi dan itu namanya caro ya. Kalau caro itu kan ada istilah mantan ya. Jadi siapa pelaku ya dan siapa yang menyerahkan diri, yang hendak atau rela dihukum itu beda-beda. Oh itu. Iya. Istilahnya mantan. Bahas lebih panjang lagi. Itu berarti itu kalau caro. Bahasanya bukan di hukum lingkungan kita, tapi sosiologi atau antropologi. Kalau orang misalnya orang sipil, orang Madura punya senjata, itu saya kira bukan orang Madura yang di pedalaman itu ya, yang katakanlah latar belakang pendidikannya, kehidupan sosialnya memang berbeda dengan seperti Mas Malik ini. Mas Malik mungkin punya senjata beda, ya, karena dia hidupnya sudah beda, kehidupan sosialnya beda, status sosialnya beda, beda dengan pelaku yang orang-orang di pedalaman itu. Ya. Seperti saudara-saudaranya Mas Malik, ya saudara saya juga, misalnya itu beda dengan saya yang statusnya sudah berpendidikan tinggi. Apalagi kita yang saya tidak akan menggunakan Madura. Ya. Bisa saja kita orang-orang yang sudah status sosialnya lain ya, itu bisa memiliki pistol. Ya. Tidak perlu celurit. Gitu. Nah, kalau celurit itu karakter orang Madura yang memang katakanlah kata orang Jawa itu Madura Toto ya. Madura Toto. Ini kayak apa ya, kalau saya lihat itu kayak di zaman-zaman nonton film itu loh Mas Pulung. Jadi nembak dar sampai melaku dan di depan dia dan di depan orang banyak, ini saksinya banyak loh Mas. Nah ini dia, ini kok kayak model-model bad boys gitu ya, luar biasa. Tapi mungkin Pak Malik bisa memberikan gambaran, apakah memang sekarang udah ada pengaruh-pengaruh seperti itu kah di karakter masyarakat Madura sehingga mungkin secara ekonomi mereka mampu untuk memiliki senjata api gitu ya. Dan mereka juga punya akses untuk mendapatkan senjata api rakitan atau mungkin juga yang buatan pabrik. Saya nggak tahu seperti apa. Mungkin dari dulu pakai senjata tajam tapi sekarang pakai tembak kan lebih canggih, Pak. Berubah karakternya atau gimana, Pak? Kayak koboi gitu dia. Iya, kalau Madura asli itu memang nggak suka karena tembak itu istilahnya kan nggak ada rasa kepuasan ya. Karena dia jaraknya jauh. Kalau dia pakai pisau, pakai celurit itu puas. Karena langsung kena sasaran, darah keluar, kan gitu istilahnya. Dan ya tadi katakan oleh Pak Salahuddin, karena saya orang Madura kan, banyak kejadian-kejadian itu yang di keluarga saya juga kan gitu. Nah, itu kadang-kadang sudah tersetting semua gitu loh. Kalau yang dulu namanya carok itu gitu loh. Kalau masalah perempuan itu enggak ada balasan kan gitu kan, cepat. Tapi kalau masalah dendam itu kita harus izin ke kepala desanya. Saya mau ini karena ini kalau kepala desanya ngizinkan, kita nggak ngizinkan ya kita duel, tergantung meninggalnya. Kalau meninggalnya dia itu ngadep di langit ya udah sampai 1 minggu 2 minggu pasti ada balasan. Kalau dia meninggalnya tengkurap ya itu lama balasannya. Itu karakter carok kan gitu istilahnya. Jadi nggak bisa gini terus dibalik gini, nggak bisa kan gitu istilahnya. Dan itu pasti sudah ada katanya tadi itu ada pelaku. Nggak harus orang yang membunuh itu yang ditahan.
Oh, kalau zaman dulu ya, kita bukan polisi sekarang. Zaman dulu dan sudah kita setting semua. Nanti yang andai kata Mas Pulung ini ya sudah, kamu enggak berani Mas Pulung sama ini ya sudah, aku yang bunuh ya. Ini nanti ini caranya kamu lihat ya. Nanti Mas Pulung kasihkan, habis bunuh kita sama Mas Pulung. Mas Pulung yang akan bertanggung jawab sama Pak Lurahnya, serahkan. Jadi mau niat mateni tapi kudu kula nuwun sih. Baik pemirsa, kita akan kembali sesudah ngobrol dan juga informasi berikut. Diskusi kita semakin seru ini di hukum tengah kita, apalagi tadi Abah Malik juga cerita macam-macam latar belakang dan ada SOP ternyata ya. Nah, Mas Iman, ini kan sebenarnya kalau kita ngomong penembakan, kemudian ada kemungkinan senpi ilegal, itu berarti kan sebenarnya ada pelanggaran hukum dong Mas Iman. Oh pasti, nah, pasti. Ini yang harusnya, yang ini belum terjawab nih, pasal berapa atau yang iya, akan kena pada yang pelakunya nanti ini Mas. Betul-betul, katakanlah kalau bicara soal pasal, mungkin Pak Soledi bisa memberikan gambaran. Ini pasal-pasal mana yang akan dikenakan pada pelaku? Ya, jadi yang jelas yang pertama ini, karena ini alat yang digunakan untuk melakukan, katakanlah itu percobaan pembunuhan ya, atau setidak-tidaknya penganiayaan, itu adalah alat senjata api. Maka yang perlu pertama kali diperiksa apakah senjata api ini berizin, ya, ilegal atau legal. Nah kalau dia tentunya di sini kalau tidak legal dan macam-macam itu nanti ada undang-undang tentang senjata api. Itu ada undang-undang tentang senjata api, undang-undang darurat ya. Itu nanti akan diterapkan. Kemudian perkara pokoknya itu sendiri, misalnya apakah itu pembunuhan biasa ya, berarti pasal 338 KUHP. Yunto pasal 53 karena ini tidak meninggal ya kan, percobaan. Atau mungkin ini ada perencanaan ya, pasal 340 KUHP. Yunto pasal 53 karena ini tidak sampai hilang nyawa. Atau mungkin nanti juga setidak-tidaknya pasal penganiayaan 351 misalnya yang menyebabkan luka berat. Tapi kalaupun itu berizin juga akan bisa kena pasal itu Pak ya? Oh iya, perbuatan pokoknya itu bisa kena, misalnya dia berizin, berarti dia menyalahgunakan izin itu. Karena izin itu kan misalnya kalau untuk pembelaan, ya, ada serangan mendadak, ya itu bisa digunakan. Tetapi kalau dia itu kan namanya menyalahgunakan, menyalahgunakan izin. Di dalam izin itu kan ada kewenangan, ya. Oh ini ada surat izinnya, diberi kewenangan dia. Izin itu untuk memegang ini, untuk ini, begitu jelas. Ini waktu kumpul dengan teman-teman Perbakin pun untuk melakukan penembakan itu pun juga macam-macam pertimbangannya gitu ya. Karena kita harus mempertimbangkan di belakangnya itu apa gitu. Terus jangan sekali-sekali menaruh jarimu di trigger. Wah, ini si Mas Pulung. Sampai kok malah lu paham. Loh, ora soalnya handphone main sampai mau muni-muni katanya ono laporan toko konco-konco lapangan. Mungkin perkembangan soal kasusnya. Tapi Pak Malik tadi juga sempat cerita bahwa Anda adalah satu di antara pemegang senjata api yang memang berizin gitu ya. Gimana SOP untuk mendapatkan senjata api? Sehingga kok Madura kok kesannya kok gampang gitu, ada gitu. Ya, di mana Pak? Saya juga penasaran tuh. Prosesnya itu sangat rumit ya. Itu namanya IKSA kan gitu kan. Kita ini kan senjata api itu bisa diberikan oleh pihak kepolisian. Kalau kita ini memegang salah satu jabatan ya, direktur keuangan kan gitu kan, yang kiranya kita berhubungan dengan uang, jalan apa. Nggak semua orang dibekali senjata kan gitu kan. Memang istilahnya 1 tahun sekali kita itu psikolog. Ujian lagi. Iya. 7 kali 8 itu 15, 5 itu harus dihitung itu. Dan kita izinnya nggak main-main. Habis itu kita dites lagi nembak berapa kali kan gitu kan. Sasarannya tepat apa enggak kan gitu kan. Kita punya senjata terus nembaknya gak tepat ya. Kena sikil, kena endas kan bahaya kan gitu. Soal-soal nembak dewe. Jadi istilahnya nggak semudah itu kan gitu kan dulu. Jadi izin itu diberikan oleh polisian itu yang orang-orang yang punya kriteria-kriteria yang jiwanya memang tidak emosional ya. Kalau jiwanya emosional ya istilahnya itu
temperamen keras apa itu membahayakan buat dirinya sendiri atau yang mengeluarkan izin kan itu istilahnya. Dan sekarang alhamdulillah ya kita sudah tidak mau lah pegang lagi, kita mulai 2005 ya 2005 sekarang sudah berapa tahun ini. Artinya tidak semua orang bisa langsung megang, langsung minta izin ya Pak ya? Per tahun kita harus perpanjangan ya, dan katakanlah kalau megang atau udah qualified atau udah diberikan izin untuk mendapatkan, itu ya lebih milih simpan saja gitu ya. Ya kita tidak boleh itu. Katanya megang senjata api itu panas ya Pak ya? Aturan senjata itu tidak boleh taruh di tas. Iya. Harus menempel ke badan. Kan gitu. Memang istilahnya kita panas ya. Kita capek kan itu. Kalau dulu kan orang itu kan karena kepentingan perusahaan kan itu kan. Di direktur keuangan ya, direktur apa yang kita mobilitas kita itu yang kira-kira rawan kan gitu kan. Kalau kita tidak rawan, mulai sekarang kita tidak rawan, kita santai, apa yang kita kembalikan? Buat apa kita nanggung resiko kan gitu kan? Betul. Resikonya berat kan gitu istilahnya. Betul. Jadi ya kalau dari kaliber yang tadi dikatakan 22 itu kaliber bela diri. Sama itu, kaliber bela diri itu istilahnya. Kalau kaliber bela diri berarti ada izinnya kan gitu istilahnya. Tuh, tetap. Mas Bono, ada kabar dari konco-konco lapangan? Jadi ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ke handphone redaksi ini, Mas. Oke. Menurut Mbak In di Surabaya mengatakan bahwa harusnya polisi gampang nangkap pelaku kalau ketemu selongsong pelurunya. Dan juga dari Mas Wawan, kok gampang banget bisa nembak pakai senpi, gak bahaya ta Madura. Wah ini Gak bahaya ta. Mas Yanto di Madura mengatakan nomor seri mestinya ada di pistol tersebut, mestinya bisa diungkap. Kabarnya soal pemilihan kepala desa ini juga politik dong dari Sampang. Ya, setiap senjata api memang punya nomor registrasi, tapi setahu saya tidak semua senjata api terregister ya Pak ya, kalau begitu. Apalagi kalau rakitan ya Pak ya, betul? Ya enggak, senjata api itu yang tadi dikatakan tergantung jenis senjatanya. Kalau yang tadi dikatakan oleh apa itu? Mbak In tadi? Ya ini itu, kalau jenis FM ya, itu langsung tembak, langsung kelongsongnya keluar. Nah gitu kan, itu bisa dideteksi kan gitu kan. Bekas tangannya kan, kita kalau harus senjata masa sama mulut gini kan tidak mungkin, pasti kan sama isinya kan sama tangan, ini kan ada di jari kan, kan ditekan gini ya. Kalau FN kan tekan ya kan itu istilahnya. Kalau yang seperti punya polisi Colt ya, revolver SNW, itu tembak pleng itu masih ceket. Oh masih ada di dalam. Ada di dalamnya silindernya itu. Itu dianu di logorong ini di drop. Dan itu kebanyakan orang bisa membuat rakitan yang model begitu. Yang banyak itu kan gitu kan. Timah loh Mas. Timah kan gitu. Kalau punya gaya kan kuningan kan gitu kan, luar negeri kan. Jadi gak bungsung istilahnya. Ada namanya peluru itu kadang-kadang kek itu bungsung. Ditembakno bungsung kan gitu kan. Jadi ya macam-macam kadang. Jadi karakter-karakter itu seperti timah dibuat apa. Nah, itu ya kalau polisi saya lihat sudah canggih lah. Tidak perlu diajari, tidak perlu diapa. Ini dalam proses penyidikan, saya pastikan ini kan ada sebab akibat kan gitu kan. Kalau ini kan sudah orangnya sudah sehat, biarkan aja dia pulih. Dia pulih, dia apa, gini-gini, insya Allah dia akan tahu. Kan gitu kan. Oh iya, ini polisi lebih canggih dan harus terbuka kan gitu kan. Saiki aku ngene, aku ndek musuh sapa ya? Aku ndek anu sapa ya? Pasti polisi akan berarti menanya, biarkan polisi berproses. Biarlah polisi berproses, jangan dikait-kaitkan dengan politik, dikatakan ini politik, tidak ada politik-politikan ini. Saya ke itu Pak Solahuddin. Pak Solahuddin, kalau dari gambaran keterangan saksi yang sudah dihimpun, gitu kan pelakunya berbadan tegap, keker gitu ya, seakan-akan orang yang memang sudah punya profil-profil tertentu gitu ya. Itu apakah memang sudah bisa diidentifikasi dan mungkin pertimbangan apa ya polisi tidak mengungkapkan segera itu pelakunya siapa itu? Apa pertimbangannya Pak? Ya polisi tidak apa istilahnya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, tidak bisa mengungkapkan secara terang benderang ya. Karena tahun ini kan memang tahun-tahun politik ya. Jadi polisi itu juga ada kehati-hatian di situ. Ya. Ada kehati-hatian. Saya kira polisi mudah saja itu ingin mengungkap itu. Ya. Sudah punya ilmunya semua lah. Kita sudah pandai, tidak perlu ya istilahnya itu. Mereka itu sudah canggih sekarang itu. Nah, mengapa ini tidak cepat terungkapkan?
mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Menunggu momentum tak apa ya. Ya samalah dengan kasus Pak Firly Bahuri, mengapa tidak ditahan, itu kan ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin. Ya, kalau menurut Pak Solahuddin, berarti polisi sudah pegang nama pelakunya kalau gitu. Saya yakin begitu. Saya yakin begitu. Apalagi ini penyidikannya dari Polres Sampang di backup oleh Polda Jatim. Dan Polda Jatim itu sudah punya alat-alat canggih daripada di Polres. Jadi ini mengapa di backup oleh Polda Jatim ini ya ini semua menyangkut keamanan dan ketertiban umum ya. Maka polisi ya tentulah hati-hati. Jadi tentunya masyarakat juga diharapkan tidak nih, Pak. Ya. Masyarakat diharapkan juga tidak gegabah untuk menanggapi kasus ini berarti. Betul, Pak, supaya tidak terjadi yaitu tadi ya. Gegabah di dalam menerka-nerka ya, bahkan menyangka-nyangka. Kalau saya dari sisi akademisi yaitu tadi pengungkapan kasus pembunuhan ini ya tentu polisi itu akan menggunakan scientific investigasi dengan dasar-dasar keilmuan ya, ilmiah ya. Misalnya melibatkan balistik, psikiatri forensik, kemudian kriminalistik dan macam-macam itu ilmu-ilmu bantu di dalam mengungkap hukum pidana itu. Oke, kita jeda dulu Mas. Ini saya juga masih penasaran. Katakanlah kalau memang polisi tidak mengungkapkan segera, itu kan juga sebuah proses yang mungkin berisiko malah neng jopo malah tambah rame sik gitu. Nah, ini kan biar menyelesaikan masalah tanpa ada masalah. Ndang mari ya. Kita jeda dulu aja. Masih bersama Hukum Dinah kita, saya Pak Solahuddin dulu. Pak, kalau menurut kacamata panjenengan dari informasi sudah masuk, kemudian yang dilakukan oleh olah TKP, termasuk menghimpun keterangan dari saksi, itu apakah pelakunya bisa dikatakan eksekutor? Artinya orang yang memang sudah melaksanakan tugasnya seperti itu dan ada atasnya lagi, mungkin ada otak atau mungkin juga ada perintah dari... Kalau dilihat dulu ya, kalau ini misalnya motifnya bisa kita ungkapkan ya, karena dalam kriminologi itu ada dua motif itu ya. Jadi exposed motif dan hidden motif. Motif yang terungkapkan dan motif yang tersembunyi. Nah, bila ini sudah diketahui, nah kita lihat pelakunya siapa, korbannya siapa. Nah, ini nanti bisa kita menduga, memastikan, oh ini adalah hanya orang pelaksana saja. Jadi orang yang menyuruh melakukan ada. Berarti di sini nanti kalau secara ilmu hukum pidana ada deal naming, ya. Ada penyertaan, ada pasal 55. Kalau tadi dikatakan, oh itu pelakunya dua ya. Awalnya kan gitu, dua orang kan naik sepeda motor. Nah, itu kan pasti 55, berarti ada deal naming. Nah dari dua ini pun apakah itu pelaksana langsung, ataukah dia memang orang yang disuruh melakukan, atau orang yang turut melakukan. Nah ini pasti nanti menggunakan, penyidik di sini akan menggunakan pasal penyertaan, deal naming ya. Dan atau jadi 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHP. Jadi bukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan saja. Tetapi bisa saja orang yang ini namanya apa ya? Pembunuh bayaran begitu? Ya, jadi dia menyuruh orang, tetapi juga dengan imbalan. Ya. Jadi membujuk melakukan. Semacam hitman atau assassin. Kalau orang menyuruh melakukan, orang yang disuruh tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Tetapi kalau membujuk melakukan, berarti ada orang yang dibujuk. Orang yang dibujuk pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Maka pasti nanti penyidik akan menggunakan pasal 55 itu. Siap. Ada masukan satu lagi dari Mas Robi dari Bangkalan. Kenapa kok susah diusut pelaku penembakan di Sampang? Kalau petugas kesulitan menelusuri, ada indikasi pelaku ini pemain pro yang udah tahu cara menghilangkan jejak.
Ayo polisi usut tuntas, jangan sampai berkembang isu-isu yang nggak benar. Nah ini Pak, kan tadi apa juga mater nunggu waktu gitu ya. Kalau diungkap sekarang rame gitu. Apa nunggu waktu ini malah nggak pingin rame Pak? Kenapa kok nek wis roh ya wis ndang diungkap loh? Iya enggak, saya tak bilang nunggu waktu kan gitu kan. Nunggu proses hukum. Oke. Karena kan jangan sampai gegabah kan gitu istilahnya. Dalam proses gegabah ini gini. Karena ini kan istilahnya menghilangkan nyawa. Ini kan nyawa ndak hilang ya. Iya. Setahu saya ya, karakter orang Madura, kalau nyawa itu tidak hilang itu santai saja. No way kan gitu kan. Ini karakter orang Madura. Ya kan. Walah, si selamat aja. Isbanolah kan gitu kan. Tapi kalau meninggal, wah itu cepat. Ya kan gitu kan. Orang bilang kan gitu kan. Ya ada istilahnya ilmu-ilmu jalangkung apa-apa kan. Bisa itu kan. Kalau meninggal ya kan, rohnya bisa dianu. Ini kalau yang masih hidup gini, dia masih selamat, masih hidup, ya santai aja biar proses polisi menyidikannya itu transparan, sungguh-sungguh transparan. Siapa sih otaknya? Tadi katakan oleh Pak Solahuddin, siapa sih pelakunya kan gitu kan? Kok nembaknya kok kena weteng kan gitu kan? Kok gak kena endas? Kok nembaknya kok no embong? Kok gak dianiat di rumahnya kan gitu kan? Ini nembak ini ingin dibuat ilmu kejut atau bagaimana kan gitu kan. Jadi dikatakan oleh masnya bahwa pelaku punya sejarah rekod yang korban ini. Kalau saya pastikan ya ini mungkin dendam kan gitu kan. Makanya saya bilang ini kriminal murni, tidak ada hubungan kaitannya dengan politik kan gitu kan. Masa saya ada yang yang begini, oh iya ini Pak Malik karena gini ini. Ya enggak boleh lah dikait-kaitkan gitu istilahnya. Karena dalam hukum pidana itu barang siapa yang melakukan dia belum tahu. Tapi kalau dia masih hidup itu masih sip aja, aman. Tapi kalau meninggal, wah cepet. Ini karakter loh ya, karakter daripada pelaku-pelaku yang di Madura. Coba lihat di Madura itu yang meninggal tuh enggak sampai 1 bulan langsung. Tapi masih hidup, ya santai karena masih si urip biar dia tuh. Nah, nanti kalau tapi santainya kan tetap berproses kan Pak. Nanti gini, nanti kalau sudah dia itu nanti terproses, ya proses, terus meninggal, pasalnya kasihan nanti pembunuhannya. Tapi biarkan aja. Nah, mungkin dia perlu pemulihan 1 bulan, 2 bulan. Nah, polisi pasti canggih lah. Apa katakan Pak Solahuddin tuh pasti pelan pasti ketangkap. Kalau gitu kita percayakan proses ini pada rekan-rekan polisi. Itu yang paling benar Pak. Sebab redaksi juga sudah kontak juga dengan jajaran Polda Jawa Timur dan mereka juga meminta waktu untuk proses ini berjalan. Abah maturun rawuh ke program kita. Pak Solahuddin terima kasih. Terima kasih. Mas Bulung, kawal terus Mas Ji. Siap. Dan kita akan bahas masalah-masalah hukum terus. Siap. Terima kasih juga untuk pemirsa yang berpartisipasi lewat WA. Kita ketemu lagi dalam program Hukum dengan kita di edisi mendatang dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.